Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauder Vandedu, peserta Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2022, angkatan 25, kelompok 4 genap, nomor daftar hadir 34, asal instansi Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber tentang wawasan kebangsaan. Nah, narasumber kita ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Pertanian, jurusan agroteknologi. Nah, baik, saya langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, artian wawasan kebangsaan. Ya, terima kasih. Wawasan kebangsaan itu kalau menurut saya merupakan satu konsep politik di negara kita yang merupakan cara pandang pada kesatuan wilayah yang meliputi tanah dan ke bawahnya, air, dan sampai ke dasar perairannya, udara, dan di atasnya. Pokoknya seluruhnya yang tidak bisa dipisahkan untuk mempersatukan bangsa dan negara ini dengan berbagai aspek kehidupan yang mencakup di dalamnya, entah itu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, langsung kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam wawasan kebangsaan menurut Ibu? Nilai-nilai wawasan kebangsaan ya, Iya, nilainya itu mungkin ada sekitar 6 dimensi ya. Ada yang penghargaan terhadap harkat dan martabat, ada cinta tanah air, demokrasi, kedaulatan, mungkin seperti itu. baik, langsung kita bergeser pada pertanyaan ketiga. Adakah pergeseran atau perkembangan makna wawasan kebangsaan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan? Kalau menurut Ibu, kira-kira ada pergeserannya? Menurut saya, kayaknya tidak ada pergeseran. Cuma orang-orang yang tidak lagi pelajaran ini mungkin yang seperti Pancasila, kewarganegaraan sudah tidak terlalu lagi dipelajari, didalami. Mungkin pengaruh teknologi jadi orang lebih banyak main game atau apa gitu. Tidak terlalu peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Adakah pengalaman pribadi yang dimiliki terkait dengan wawasan kebangsaan? Tentang wawasan kebangsaan ya, kan kalau wawasan kebangsaan itu biasanya dia intinya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kayaknya Iya. kalau seperti itu ya seringlah kalau misalnya ada pekerjaan di kampus ya terpaksa harus mengorbankan kepentingan pribadi ya, apalagi Iya. kalau seperti dosen kan ada tridharma, mengajar, meneliti, mengabdi, belum lagi yang dapat tugas tambahan, harus ada lagi pemeriksaan kayak begitu, akreditasi. Kadang-kadang kita bekerja sampai malam menyiapkan semua berkas, meninggalkan keluarga, itu kan termasuk salah satu contoh mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Biasanya seperti itu ya, Pak. Beliau, saya ingatkan kembali, beliau bernama Waode Siti Anima Hisain SPMP. Beliau merupakan sekretaris jurusan agroteknologi. Demikian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laudi Arvandedu, peserta Latsar CPNS Kemendikbud tahun 2022, golongan 3, angkatan 25, kelompok 4, nomor daftar hadir 34, asal instansi Universitas Halu Oleo.
pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dosen Fakultas Pertanian jurusan proteksi tanaman. Nah, beliau bernama Fitneru Satra SPMP. Dan kali ini saya akan mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan saya berfokus pada keberagaman. Baik, saya langsung mulai pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberagaman suku atau budaya yang ada di sekitar Bapak, apakah di tempat tinggal atau di tempat kerja? Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, pandangan saya terkait dengan keberagaman, ya itu kalau kita melihat kondisi kita, bangsa Indonesia secara umum, dari Sabang sampai Merauke, itu memiliki kultur dan budaya yang cukup, bukan lagi cukup, sangat beragam. Ya, itu kalau kita berpandangan secara umum Indonesia. Tapi kalau kita melihat di sekeliling kita saat ini, terutama di tempat kerja misalnya, di tempat kerja kita, di lingkungan sekitar kita, ya tentunya keberagaman itu juga masih ada. Dan itu kita harus bisa menerimanya sebagai suatu rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ya kalau kita memahami dalam arti sederhananya, ya keberagaman itu sesuatu hal yang indah menurut saya, ketika nilai-nilai di dalamnya itu ya semua kita bisa menerimanya. Ya intinya kita di situ ada penerimaan dengan baik, bahwa keberagaman itu adalah satu hal rahmat yang perlu kita syukuri dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung lanjut. Saya melangkah ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, adakah sisi positif dan negatif dari keberagaman tersebut? Ya, sebagai satu pandangan, tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya, namanya juga pandangan, berarti semua berhak menginterpretasikan. Ya. Tetapi terkait dengan pandangan sisi positif dan sisi negatif dari keberagaman ini, memang kalau kita lihat atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini punya arti juga ya, arti positif dan arti negatif. Arti positifnya ya, kita dalam kehidupan sehari-hari tentu kita berinteraksi dengan orang lain, ya itu tanpa bantuan orang lain kita tidak bisa apa-apa juga. Itu dari sisi kecilnya saja kita menilai. Baik, terima kasih. Langsung kita melangkah pertanyaan berikutnya. Adakah tips-tips untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman? Ya, Tips-tipsnya. seperti saya katakan di awal tadi Pak Arfan ya, jadi memang kita berinteraksi, kita selalu bermasyarakat, dalam dunia kerja juga kita selalu berinteraksi dengan masyarakat atau individu-individu yang berbeda ya, atau yang disebut ya bisa dikatakan keberagaman itu cukup tinggi. Olehnya itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita kedepankan adalah untuk agar ini juga sikap keberagaman tetap terawat, kemudian interaksi kita dengan individu lain itu tetap terjaga, sehingga kinerja kita juga tetap bagus. Ya tentunya yang tadi Pak Arfan, kalau menurut saya sikap yang perlu kita jaga adalah lebih mengedepankan sikap toleransi dan tenggang rasa. Ya jadi kalau kita sudah beralaskan itu, saya kira konflik-konflik yang akan timbul nanti akibat keberagaman yang dibawa dalam arti yang sempit, itu bisa tereliminir dengan sendirinya. Contoh kecil misalnya dalam dunia kerja, ada yang coba membahas isu SARA misalnya, tapi kalau kita tidak menanggapinya dengan
melihat itu adalah satu bentuk perpecahan, maka kita menghindari, atau kita lebih, ya kalau ada yang panas kita lebih dingin seperti itu. Jadi dengan sikap toleransi, memandang keberagaman itu sebagai suatu rahmat, suatu keindahan, ya saya kira dampak-dampak negatif itu bisa minimalisir. Ya, jadi itu kira-kira Pak. Ya, mungkin saya bisa simpulkan bahwa untuk saling menjaga keharmonisan itu tadi saling tenggang rasa dan tenggang rasa dan Toleransi. toleransi. Dalam hal ini mungkin bisa saling menghargai dan menghormati antar suku atau budaya atau perbedaan sara begitu. Benar sekali. Ya. Demikian iya. Demikian wawancara saya dengan salah satu dosen Fakultas Pertanian jurusan Proteksi Tanaman, Bapak Fitneru Satra, SPMP. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laode Arfandedu, peserta Latsar CPNS Kemendikbud gelombang 3 tahun 2022, angkatan 25, kelompok 4, nomor daftar hadir 34, asal instansi Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mewawancarai narasumber ketiga tentang wawasan kebangsaan. Dan kali ini saya sudah bertemu dengan narasumber via Zoom. Beliau adalah dosen di Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Nama beliau adalah Pertiwi Syarni, SHOT, MSI. Baik, langsung kita melangkah pada pertanyaan yang pertama. Apa yang Ibu tahu tentang wawasan kebangsaan? Pengetahuan saya, wawasan kebangsaan itu terdiri dari 3 pilar, Undang-Undang, Pancasila, dan NKRI. Baik, langsung kita melangkah pertanyaan berikutnya. Adakah pergeseran atau perkembangan makna wawasan kebangsaan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut Ibu? Untuk pergeserannya itu pasti ada dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bisa melihat untuk yang masa kini dipengaruhi oleh pengaruh dari luar atau dari luar negeri sehingga membuat generasi sekarang itu tidak cinta lagi atau tidak memahami lagi tentang apa itu wawasan kebangsaan. Untuk masa depannya ini harus difilter supaya generasi ke depan lebih mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Baik, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah pengalaman pribadi Ibu yang dimiliki terkait dengan wawasan kebangsaan, apakah di tempat kerja atau di lingkungan sekitar? Untuk pengalaman pribadi saya terkait wawasan kebangsaan, untuk di lingkungan sehari-hari dulu, saya sangat menanamkan kepada anak-anak saya terkait dengan bela negara. Dalam hal ini adalah ikon-ikon negara kita terkait seperti bendera, Pancasila. Begitupun juga di lingkungan kerja, saya sangat menjunjung tinggi tentang ikon-ikon negara Indonesia seperti bendera, Pancasila, ya seperti itu, Pak. Ya, jadi intinya bahwa kita memperkenalkan anak sedini mungkin tentang lambang atau simbol atau ikon negara kita, apakah itu bendera-bendera atau yang lainnya. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Sama-sama, Pak. telah bersedia untuk saya wawancara. Demikian wawancara yang telah
saya lakukan dengan narasumber yang ketiga ini. Saya ingatkan kembali nama beliau adalah Pertiwi Syarni, SHUT, MSI, salah satu dosen di Universitas Halu Oleo, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.